Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Maaf banget ya teman-teman, aku baru bisa upload lagi untuk video di YouTube karena pekerjaan offline aku itu nggak bisa ditunda sama sekali. Jadi aku selesaikan dulu kerjaannya, habis itu fokus lagi di YouTube. Semoga teman-teman semua masih setia nonton video aku ya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips menabung untuk Lebaran. Jadi kan kita sekarang lagi mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ya kan. Nah, kita pasti butuh banyak banget dana atau punya banyak kebutuhan untuk Lebaran maupun di bulan Ramadan. Nah, tips kali ini aku mau berbagi sedikit sesuai pengalaman aku ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikutin cara aku boleh banget. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai cara lain silahkan. Di sini aku hanya berbagi sesuai pengalaman aku. Nah, seperti biasa videonya aku buka dulu dengan kegiatan aku sehari-hari, yaitu kegiatan menjahit ataupun kalau ada yang lain itu biasanya aku ngerjain pekerjaan di rumah. Nah, kali ini aku lagi menjahit pakaian dari salah satu customer aku. Beliau percayakan bajunya dijahit di tempat aku untuk dipakai umroh. Nah, ini adalah batik seragam untuk dipakai pada saat umroh. Terus dibuat model blazer gitu. Nah, ini aku lagi sementara obras. Jadi kainnya itu sebenarnya nggak cukup ya teman-teman. Cuman aku ngasih solusi gitu ke customer aku, bagaimana kalau dibuat blazer aja, supaya kalau misalkan dipakai dengan gamis atau dipakai dengan baju yang lain masih bisa matching seperti itu. Tapi kalau dibuat gamis atau dibuat seperti tunik gitu, itu nggak cukup ya teman-teman, karena mungkin pembagian dari ini ya, dari travelnya ya, jadi harus dipakai untuk seragam di tanah suci. Menjahit menurut aku amanah ya teman-teman. Jadi kalau kita dikasih amanah atau kita dapat kepercayaan untuk menjahit, jadi aku itu harus memang benar-benar kerjakan sesuai dengan permintaan customer dan harus selesai sesuai ketentuan yang disepakati bersama dari customer dan aku. Jadi kadang-kadang kalau ada yang deadline gitu ya teman-teman, aku kadang lembur bersama suami, terus aku juga kadang bilang sama suami, ini kira-kira bisa keburu nggak ya? Soalnya aku itu paling takut banget kalau ada yang nggak selesai, terus udah pada saat itu juga mau diambil. Jadi aku itu berusaha banget ngasih yang terbaik untuk customer. Jadi aku di sini sebagai ibu rumah tangga, aku biasanya minta bantuan anak-anak aku yang udah besar untuk masak, beres-beres di rumah. Terus aku dan pas suami itu menjahit. Kadang kalau ada kerjaan yang belum terlalu deadline gitu, aku kerjakan pekerjaan rumah yang lain. Nah, untuk anakku yang satu ini biasanya dia main dekat dengan tempat jahit aku. Soalnya kalau nggak diawasi seperti ini, aku juga khawatir ya teman-teman, kalau dibiarin main sendiri tanpa pengawasan. Hai, nah udah nggak sabar kan pengen simak tips nabung untuk Lebaran ya teman-teman. Nah, ini aku mulai aja di sini, aku mau berbagi tipsnya. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu sama teman-teman semua kalau nabung ini
kita harus sesuaikan dengan penghasilan kita, sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan jangan memaksa jika teman-teman masih belum mampu untuk menabung dalam jumlah yang ditentukan di sini. Jadi teman-teman tentukan dulu target nabungnya berapa, terus disesuaikan dengan penghasilan dan kebutuhan masing-masing keluarga, karena setiap keluarga pasti beda-beda penghasilannya dan kebutuhannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang salah paham dengan yang aku share di sini. Dan di sini juga aku mau kasih tahu kalau yang aku share di sini semata-mata hanya untuk berbagi dan bukan ada maksud ria atau sombong. Nah, di sini seperti biasa, aku sebelum nabung, aku bikin dulu tabelnya seperti ini. Tapi kalau ada teman-teman yang punya tabel nabung lebaran, boleh banget. Karena sekarang udah banyak banget yang dijual di toko online maupun yang di Shopee, banyak banget yang dijual template untuk nabung seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau aku bikinnya sendiri karena aku sesuaikan dengan yang akan aku tabung. Jadi aku sesuaikan dengan pendapatan aku dan minimal berapa yang akan aku tabung. Nah, sebelum itu aku mau kasih tahu dulu ya teman-teman, kalau videonya ini aku buat 2 bulan sebelum lebaran gitu. Jadi aku bikinnya udah bulan lalu. Nah, di sini aku lihat tanggalnya lebaran itu jatuh di bulan April ya, di akhir April. Nah, aku bikinnya di bulan Januari. Video ini aku bikin di bulan Januari. Jadi masih sekitar 2 bulan. Nah, ini aku buka kalendernya ini di HP ya teman-teman, karena aku lebih praktis aja ya daripada aku ambil kalendernya. Terus di sini juga ada tanggal jatuh Idul Fitrinya. Oh iya teman-teman, di sini yang udah simak video aku, dan buat teman-teman yang sekarang lagi nyimak video aku, kira-kira teman-teman itu lebih nyaman nabungnya per hari, per minggu, atau per bulan? Nanti bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Karena banyak banget yang DM di Instagram aku itu minta di share gimana baiknya kalau kita nabung itu per hari, per minggu, atau per bulan. Kalau menurut aku sih pribadi, dengan penghasilan aku yang gak menentu, aku lebih nyaman nabungnya per hari. Tapi kalau ada misalkan kerjaan, terus penghasilannya itu diterima sekali dalam 1 minggu, biasanya aku nabungnya seminggu sekali. Jadi pokoknya ditentukan ya teman-teman dengan penghasilan kita. Dan di sini aku sementara buat kotak-kotaknya dulu, kolom-kolomnya ya teman-teman untuk nabung. Di sini aku buat 10 baris ke bawah dan 7 baris ke samping. Karena di sini aku bikin videonya itu 2 bulan sebelum lebaran ya. Tapi buat teman-teman, sekali lagi teman-teman sesuaikan dengan penghasilan dan waktu yang ditentukan. Karena ini sekarang udah mau masuk Ramadan ya, bulan depan. Jadi teman-teman boleh bikin template-nya disesuaikan dengan waktunya. Nah, di sini sudah selesai aku bikin template-nya. Nanti tinggal kita isi berapa nominal yang nanti akan kita tabung. Di sini aku nanti akan isi masing-masing kotaknya ini dengan nominal sesuai kemampuan aku. Jadi aku akan bikin ada sekitar 4 nominal ya teman-teman. Di sini ada 4 nominal yang nanti aku akan isi di template-nya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan lagi dengan penghasilan teman-teman semua ya. Kalau di sini aku sesuaikan dengan kemampuan aku. Nah, untuk baris 10 baris pertama dan 10 baris kedua, di sini nanti aku akan isi dengan nominal 20.000. Jadi 20.000 ini bukan patokan
untuk nabungnya ya, di sini aku sesuaikan dengan penghasilan aku. Jadi kemampuan aku bikin nominal 20.000 ini sebanyak 20 kotak. Pokoknya bebas aja ya teman-teman mau nabung berapa, yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Nah 20 baris sudah aku isi dengan nominal 20.000. Selanjutnya aku nanti akan isi 20 baris selanjutnya dengan nominal 50.000. Nah ini udah naik nominal ya. Jadi aku kalau nabung di sini biasanya aku bikin tingkatan-tingkatannya. Misalkan nabung di awal itu nominalnya kecil, selanjutnya aku naikkan lagi tingkatannya itu jadi lebih besar. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nabung dinaikkan nominalnya, boleh naikkan 5.000 atau naikkan 10.000, pokoknya bebas aja, terserah teman-teman. Yang penting di sini kalau kita nabung kita butuh konsisten ya. Nah 20 baris yang kedua sudah aku isi dengan nominal 50.000. Selanjutnya di sini untuk 10 baris yang kelima, jadi 10 baris ya, aku isi dengan nominal 100.000. Nah, naik lagi kan. Di sini aku isi 100.000 itu hanya 10 kotak aja karena ini nominalnya cukup besar ya, lumayan besar ya. Jadi 10 kotak aja udah cukup. Insya Allah bisa penuh. Jadi kita hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang tentukan. Kembali lagi ke yang maha memberi rezeki. Nah selanjutnya untuk 20 kotak yang terakhir, di sini aku isi dengan nominal 30.000. Jadi 30.000 ini aku bikin 20 kotak supaya aku bisa totalkan semua itu jadi genap sesuai dengan nanti target nabungnya untuk lebaran. Jadi ini versi aku ya teman-teman, tapi kalau teman-teman pengen ikutin cara ini boleh banget, silahkan di screenshot atau disimpan videonya. Nanti teman-teman boleh bikin template-nya seperti ini. Tapi untuk nominalnya, kalau misalkan teman-teman belum mampu dengan nominal yang ada di template ini, boleh banget teman-teman ganti template-nya dengan nominal yang sesuai kemampuan teman-teman semua. Nah, di sini aku tulis totalnya ya. Totalnya di sini aku udah total semua, tapi semoga mudah-mudahan aja ini udah benar totalannya ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya, teman-teman. Totalnya di sini ada 3 juta rupiah. Mohon doanya ya teman-teman, semoga aku bisa selesaikan target nabung ini hingga lebaran nanti. Dan buat teman-teman yang mau nabung atau lagi sementara menabung, aku doakan semoga lancar rezekinya dan bisa capai target sesuai dengan yang ditentukan. Dari pengalaman aku selama menabung, biasanya di awal-awal itu kita mulus-mulus gitu ya teman-teman ketika nabung. Nah ketika di pertengahan atau mau penghabisan atau mau selesai nabungnya, biasanya ada banyak banget godaan, jadi malas nabung misalnya. Terus ada kebutuhan mendadak yang kita tidak ketahui. Nah itu bikin semangat kita jadi turun seperti itu ya teman-teman. Nah di sini biar tambah semangat, aku biasanya tulis poin-poin yang nanti bisa menyemangati aku ketika menabung. Nah di sini poin pertama yang aku tulis, semoga konsisten. Ini yang paling penting ya teman-teman. Konsisten itu dibutuhkan ketika kita niatnya atau mau menabung. Terus yang kedua, karena ini nabungnya untuk lebaran, jadi aku berdoa semoga Allah pertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan iman yang lebih baik dan berkah insya Allah. Terus untuk poin yang ketiga, di sini aku sebagai
pengingat diri aja ya teman-teman. Nabung sesuai kemampuan, dan yang penting mulai aja dulu. Tanpa kita mulai, nabung itu nggak akan pernah kita tahu berhasil atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin menabung, punya niat menabung, kita mulai aja dulu. Nanti kalau berhasil atau tidak, itu kita bisa lihat ke depannya. Yang penting kita udah mulai. Nah, ini dia tabungan untuk lebaran aku sudah selesai, dan poin-poinnya juga udah aku tulis. Dan aku di sini mau mulai nabung dengan nominal yang udah aku sisihkan dari awal ya teman-teman. Alhamdulillah aku itu udah punya dananya untuk ditabung. Jadi aku langsung aja nabung supaya biar cepat-cepat selesai. Nah, di sini aku ada uang yang ditabung. Di sini ada pecahan 20.000, terus ada yang 10.000 dan 5.000. Di sini untuk yang 20.000 aku langsung coret aja satu kotaknya. Terus yang nominal 10.000 dan 5.000 aku coret yang 30.000. Itu satu kotaknya udah aku coret. Nah, jadi di sini aku udah coret dua kotak ya teman-teman, nominal 20.000 dan 30.000. Dan ini sudah selesai aku coret dua kotak untuk tabungan lebaran. Selanjutnya untuk uangnya biar aman, aku simpan di ziplock. Ini tempat aku menyimpan uangnya, ini di binder A6, binder A6 ya teman-teman. Jadi aku simpan di sini biar lebih tertata juga uangnya. Tapi kalau buat teman-teman yang belum punya ziplock atau belum punya binder, boleh nabungnya isi di toples bekas atau juga bisa langsung simpan di bank ya teman-teman. Tapi kalau aku lebih nyaman simpan di binder seperti ini. Dan alhamdulillah teman-teman, sudah selesai aku bikin tabungan untuk lebaran. Juga sudah aku masukin dua kotak tabungannya, nominal 20 dan 30.000. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan tetap semangat buat teman-teman untuk menabung, dan jangan lupa tetap konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.